Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Haryadi. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas saya UTS dalam mata kuliah hadis. Yang pertama adalah tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial. Hadisnya Ansi radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbun li nafsihi, yang artinya Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasai. Penjelasannya, maksud hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam menghargai persaudaraan dalam arti sebenarnya. Persaudaraan yang datang dari hati nurani, yang dasarnya keimanan dan bukan hal yang lain. Kesempurnaan keimanan seseorang adalah bahwa ia mencintai sesamanya, mencintai dirinya sendiri. Kecintaan yang dimaksud termasuk dalam rasa bahagia jika melihat sesama muslim mendapat kebaikan yang ia senangi, dan tidak senang jika sesama muslim mendapat kesulitan dan musibah yang ia sendiri membencinya. Untuk materi yang kedua, yaitu hadisnya, yaitu fabal asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum, yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan, silaturahmi. Dan penjelasannya adalah hadis tersebut menggambarkan betapa pentingnya silaturahmi dan kehidupan umat Islam. Silaturahmi berasal dari kata silah yang artinya hubungan, dan rohim artinya kerabat. Rahim sendiri juga berasal dari Ar-Rahman yang berarti kasih sayang, sehingga sering disebut dengan berkasih sayang atau menjalani kekerabatan pada istilah silaturahmi. Silaturahmi artinya menyambungkan tali persaudaraan. Materi yang ketiga yaitu tentang ikhlas dalam beramal, yang hadisnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annama yansurullah hadhil ummat bidu'afiha bada'watihim wa salatihim wa ikhlasihim, yang artinya sesungguhnya Allah menolong umat ini hanya karena orang-orang lemah mereka, karena mendoa mereka, salat mereka, dan ikhlas mereka. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan lain-lainnya. Penjelasannya, sebagai umat muslim, kita telah mengetahui bahwasannya ketika kita melakukan atau mengerjakan perbuatan amal baik, hendaknya kita melakukan dengan ikhlas. Dalam artian kita tidak melakukan karena terpaksa, didorong, atau keinginan menunjukkannya. Rasulullah juga menegaskan bahwa kualitas dan nilai ibadah perbuatan seorang itu dinilai dari niatnya. Materi yang keempat adalah tentang akhlak
terpuji, yang hadisnya adalah An Abi Amamatan Balihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bibaitin fi rabdil jannati liman tarokal miro'a wa in kana muhiqqan wa bibaitin fi wasatil jannati liman tarokal kaziba wa in kana mazihan wa bibaitin fi a'lal jannati liman hasanu khulaqah, yang artinya Abu Umayyah Al-Bakhili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dapat menjamin suatu rumah di kebun surga untuk orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, dan menjamin suatu rumah di pertengahan surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun bergurau, dan menjamin satu rumah bagian tertinggi dari surga bagi orang yang berbudi pekerti. Hadis tersebut menjelaskan 3 perilaku penting kepada kaum muslimin yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah. Yang pertama, meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Yang kedua, orang yang tidak berdusta meskipun bergurau. Yang ketiga, orang yang berbudi pekerti yang baik. Untuk materi yang kelima, yaitu yang berjudul tingkah laku tercela. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Penjelasannya, apabila kau berburuk sangka terhadap masalah akidah yang harus diyakini apa adanya, buruk sangka dalam masalah ini adalah haram, karena orang yang telah berburuk sangka terhadap orang lain berarti telah menganggap jelek kepadanya, padahal ia tidak memiliki dasar sama sekali. Materi yang terakhir adalah larangan menimbun dan monopoli. An Amr ibnu Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahtakiru ila khotiun, yang artinya, dari Ma'mar bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang menimbun melainkan ia berdosa. Penjelasannya, menimbun artinya membeli barang dalam jumlah yang banyak, kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjual dengan harga tinggi kepada penduduk ketika mereka sangat membutuhkannya. Biasanya barang-barang yang ditimbun adalah barang sedang melimpah dan harganya pun murah. Ya, mungkin sekian penyampaian tugas UTS hadis dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.